Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiorentika dengan NIM 190246661 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video dengan cara saya menjawab beberapa pertanyaan. Materinya yang berjudul yaitu aliran rational expectation. Untuk pertanyaannya pertama, kenapa aliran rational expectation menolak hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi? Karena dalam kenyataannya, pengeluaran konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan di masa sekarang atau di masa yang lalu, tetapi juga dipengaruhi oleh perkiraan di masa yang akan datang. Walaupun pendapatan seseorang itu tetap di masa yang lalu, tetapi jika ia bisa memperkirakan pendapatan yang ia terima cukup tinggi di masa yang akan datang, maka ia akan meningkatkan konsumsinya yang sekarang. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa pemikiran dari masing-masing tokoh? Nah, untuk tokoh yang pertama yaitu bernama Robert Lucas. Dalam bukunya yang berjudul Lucas Critic, ia menjelaskan bahwa berbagai persamaan empiris yang diperkirakan dalam model tersebut berasal dari periode di mana orang memiliki harapan khusus tentang kebijakan pemerintah. Salah satu implikasi pentingnya yaitu pemerintah yang kredibel, di mana pemerintah membuat dirinya dipercayai dan dimengerti, serta dapat dengan cepat mengakhiri inflasi besar tanpa peningkatan besar dalam pengangguran. Nah, untuk tokoh yang kedua bernama Thomas Sargent. Ia adalah seorang ekonom yang percaya pada rational expectation dan mendominasikan kepercayaannya dengan mengasumsikan ekonomi standar bahwa orang berperilaku dengan cara memaksimalkan utilitas mereka atau keuntungan mereka. Tokoh yang ketiga bernama Neil Wallace. Neil Wallace memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Thomas Sargent, di mana mereka bekerja sama dalam pembuatan buku yang berjudul Rational Expectation, The Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, di mana buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplikasikan rational expectation theory kepada keadaan ekonomi saat itu. Untuk tokoh yang keempat bernama Robert Barro. Pemikirannya yaitu bahwa asimetri informasi akan menyebabkan efek nyata sebagai pelaku ekonomi rasional dalam menanggapi ketidakpastian, tetapi tidak dalam menanggapi perubahan kebijakan moneter yang diharapkan. Nah, untuk tokoh selanjutnya bernama Leonard Rapping. Pemikirannya yaitu ia mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijaksanaan pemerintah. Menurutnya, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi jika pemerintah mengubah kebijaksanaannya. Ada kebijaksanaan yang diperkirakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah mendapatkan gambaran tentang dampak kebijaksanaan yang dijalankan bagi kesejahteraan mereka. Tokoh selanjutnya bernama Edward Prescott. Pemikirannya yaitu investasi di bawah ketidakpastian pada tahun 1971. Dan tokoh selanjutnya bernama David Beck, yaitu The Rational Expectation Revolution in Macroeconomics pada tahun 1983. Tokoh selanjutnya bernama Stephen Severin, yaitu Studies in Business Cycle Theory pada tahun 1981 and The Rational Expectation pada tahun 1983. Tokoh yang terakhir bernama John Moore. Pemikirannya yaitu premis ekspektasi individu bersifat rasional apabila ekspektasi tersebut identik dengan hasil prediksi model. Maksudnya, masyarakat percaya mengenai benar informasi suatu kebijakan, maka mereka akan bereaksi rasional. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa perbedaan rateks dengan aliran lainnya? Yang pertama, dari aliran monetaris yang beroperasi dalam kerangka pemikiran hampir sama dengan Keynes, yaitu melihat perekonomian dari sisi permintaan, hanya berbeda dari pendekanan kebijakan moneter dan fiskal. Sedangkan aliran rateks melihat perekonomian dari sisi penawaran. Yang kedua, aliran rateks mirip dengan kaum klasik, yaitu beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih. Seperti pandangan klasik, pakar-pakar rateks percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu berada
di posisi keseimbangan, maka kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung memberikan hasil yang tidak efektif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi aliran rational expectation. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.